nama saya Prayoga Krisna Putranto dari kelas 12 Solomon dengan nomor absen 17. Hari ini saya akan melakukan ujian praktik difusi dan osmosis. Difusi adalah perpindahan molekul-molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, baik melalui membran plasma ataupun tidak. Molekul dan ion yang terlarut dalam air bergerak secara acak dengan konstan. Gerakan acak ini mendorong terjadinya difusi. Difusi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu difusi sederhana dan difusi terbantu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi, yaitu ukuran partikel, luas suatu area, suhu, jarak, dan kerapatan. Osmosis pada hakikatnya adalah suatu proses difusi. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa osmosis adalah difusi air melalui selaput yang permeabel secara diferensial dari suatu tempat berkonsentrasi tinggi ke tempat berkonsentrasi rendah. Tekanan yang terjadi karena difusi molekul air disebut tekanan osmosis. Makin besar terjadinya osmosis, maka makin besar pula tekanan osmosisnya. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami proses dan permasalahan yang terjadi mengenai praktikum difusi dan osmosis. Praktikum pertama yang akan kita lakukan adalah difusi. Di sini kita membutuhkan 2 gelas berisi air dingin dan air panas. Di sini kita juga membutuhkan 2 kantung teh celup. Kedua teh celup ini akan kita celupkan di masing-masing gelas secara bersamaan selama 15 menit. Di sini kita menggunakan timer selama 15 menit dan kita celupkan kedua teh celup ini secara bersamaan. Setelah 15 menit, kita bisa lihat perubahan yang signifikan antara teh di air panas dan teh di air dingin. Teh di air panas larut lebih cepat dan mengalami perubahan warna coklat tua yang sangat pekat. Sedangkan teh di air dingin larut lebih lambat dan mengalami perubahan warna coklat muda terang yang tidak pekat. Praktikum kedua yang akan kita lakukan adalah osmosis. Di sini bahan yang kita perlukan ada 2 buah kentang yang sudah dipotong berukuran masing-masing 5 cm. Kita juga membutuhkan 2 buah gelas berisi air biasa dan gelas satunya akan kita beri garam. Setelah kita beri garam, kita bisa aduk hingga larut. Setelah garam dan air larut, kita bisa memasukkan 2 buah kentang tersebut secara bersamaan dan kita tunggu selama 30 menit. Setelah 30 menit, sekarang kita lihat perubahan yang dihasilkan kentang di air garam dan di air biasa. Yang pertama di air garam. Perubahan yang dihasilkan kentang di air garam mengalami penyusutan yang mulanya 5 cm menjadi 4,7 cm. dan tekstur yang
dihasilkan dari kentang di air garam menjadi lebih lentur dan tidak mudah dipatahkan. Dan warna yang dihasilkan kentang di air garam menjadi lebih kuning ketuaan. Sekarang kita lihat perubahan yang dihasilkan kentang di air biasa. Perubahan yang terjadi, kentang yang di air biasa mengalami pertambahan panjang yang mulanya 5 cm menjadi 5,1 cm. Tekstur yang dihasilkan pun lebih keras dan mudah dipatahkan. Ini perbedaan kentang di air garam dan kentang di air biasa. Kentang di air garam menjadi lebih lentur daripada kentang di air biasa. Warna yang dihasilkan kentang di air garam pun menjadi lebih coklat kuning ketuaan daripada di air biasa.